Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Islamiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan terkait dengan novel yang sangat menginspirasi atau yang sangat berkesan bagi saya, yaitu novel dari Terelie yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Sebenarnya banyak dari novel-novel Terelie yang sangat menginspirasi saya, tapi yang paling berkesan adalah novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini. Novel bertemakan tentang kehidupan ini memiliki tebal sebanyak 420 halaman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi novel bestseller hingga saat ini. Saking banyaknya peminat novel ini, novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini difilmkan pada tahun 2018. Sebelum saya menceritakan kenapa saya sangat menyukai novel ini atau kenapa novel ini sangat berkesan bagi saya akan menceritakan sedikit terkait dengan sinopsis atau jalan cerita dari novel ini secara singkat. Novel ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rehan Ramjana, nama yang diberikan oleh ibu panti asuhan yang membesarkannya di panti asuhan. Kata kehidupan ini bukan hanya sepenggal kisah perjalanan singkat saja, melainkan keseluruhan kisah hidup tokoh utama dari ia dilahirkan di dunia hingga akhir hayat hidupnya. Terelie menyajikan kisah ini dengan sangat unik karena dikemas dalam alur mundur melalui perjalanan metafisik yang amat fantastis dan menarik. Novel ini juga bukan tentang biografi seorang anak manusia, namun terlebih pada aneka hikmah pembelajaran hidup yang lebih dalam untuk memaknai hidup itu sendiri. Sekitar 5 hari sebelum meninggalnya, Ray, nama panggilan Rayhan setelah dewasa, yang ketika itu berusia 60 tahun dan dalam keadaan sakit keras, ia didatangi oleh seorang yang disebut penulis sebagai seorang yang berwajah menyenangkan. Seorang yang berwajah menyenangkan ini bertugas untuk menemani perjalanan metafisik menapaki kehidupan dari kecil hingga tua seorang pasien yang bernama Ray, yang adalah seorang konglomerat dengan kerajaan-kerajaan bisnis properti dan telekomunikasi yang ia raih dengan perjalanan yang amat berliku-liku. Perjalanan inilah yang akhirnya mampu menjawab 5 besar pertanyaan sepanjang hidup Ray. Di masa kecil, Ray yang masih dipanggil Rehan tinggal di sebuah panti asuhan dan tak tahu asal mula kehidupannya sendiri. Ia tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang bandel, fisik yang kuat namun berotak amat cerdas. Penjaga panti adalah seorang yang mengeksploitasi anak-anak dengan mempekerjakan mereka di jalanan. Bahkan uang-uang hasil sumbangan ke panti asuhan digunakannya untuk berangkat haji atau umrohnya. Yang menyebabkan mata dan hati Ray sudah diliputi perasaan benci terhadap penjaga panti, benci terhadap penjaga panti yang sok suci di matanya, benci terhadap takdirnya, dan benci terhadap hidupnya sendiri, hingga menggiringnya memilih kabur dari panti asuhan itu dan memilih menjadi preman di terminal dan mulai belajar berjudi. Petualangan Rehan di meja judi, menang kalah lalu menang lagi hingga menggulung habis kekayaan si bandar judi harus dibayar mahal. Ia ditemukan polisi dengan luka tusukan di lambung yang amat parah. Dan takdirlah yang membawanya hingga pada akhirnya ia harus dilarikan ke rumah sakit di ibu kota hingga ia dipindahkan ke ibu kota. Di ibu kota, ia tinggal di rumah singgah. Di rumah singgah itulah ia bertemu dengan keluarga baru dan teman-teman baru yang amat menyayanginya. Ia tidak merasakan lagi ketidakadilan yang ada di panti asuhan. Ia mulai memaknai arti kehidupan. Kehidupan Ray di rumah singgah harus berhenti di situ karena ia harus kabur dari rumah singgah itu karena memiliki banyak konflik dan masalah dalam rumah singgah tersebut. Kabur dari rumah singgah, Ray pindah ke perkampungan yang dekat dengan rel kereta api. Di sanalah ia bertemu dengan seorang yang bernama Ple yang merupakan seorang pencuri berlian. Dari pertemuan itulah Ple mengajak Ray untuk menjadi partnernya mencuri berlian. Namun sayang, pencurian itu diketahui oleh polisi dan kemudian ia melihat Ple dijatuhi hukuman mati. Ray pun kembali melarikan diri dan saat pelarian dirinya itu ia bertemu dengan seorang gadis saat di rel kereta api.
Pertemuan yang berhasil membuat hidupnya kembali bersemangat. Setelah kabur, Ray bekerja menjadi seorang buruh gedung. Disitulah ia kembali bertemu dengan gadis yang ditemuinya pertama kali di rel kereta api. Setelah waktu berlalu, Ray akhirnya berhasil mengambil hati perempuan tersebut dan berhasil menikahi perempuan tersebut, hingga pada akhirnya Ray naik jabatan menjadi seorang kepala buruh. Namun sayang, kebahagiaan Ray hanya berhenti di situ saja, karena ia harus kehilangan istri dan anaknya saat istrinya melahirkan anaknya. Ray pun bertahan hingga akhirnya ia menjadi orang yang sukses. Dalam novel ini juga diceritakan terkait dengan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan Ray tentang hidupnya. Di akhir hidupnya sebelum ia meninggal karena penyakit diabetes, Ray paham tentang semua makna dalam hidupnya. Nah, itulah dia sinopsis dari cerita Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa novel ini sangat berkesan bagi saya. Saya sangat menyukai novel ini karena dalam novel ini banyak sekali pelajaran kehidupan dan makna-makna kehidupan yang bisa saya petik, mulai dari tentang makna kesabaran, makna menerima setiap takdir dalam hidup, makna tentang keikhlasan, keridaan terhadap jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini merupakan sebab akibat, tidak ada yang kebetulan, semua berjalan sesuai dengan rencana dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belajar apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita, akan mempengaruhi kehidupan kita, dan bahkan mungkin akan mempengaruhi kehidupan orang lain pula. Jadi dengan adanya novel ini, saya sangat merasa bersyukur bahwa nikmat Allah itu sangat luar biasa kepada umat manusia. Membaca novel ini membuat saya semakin bersyukur atas nikmat Allah dan merasa bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan saya itu merupakan suatu kehendak yang tidak bisa kita hindari. Sebenarnya banyak sekali tentang makna-makna kehidupan yang ada di dalam novel ini yang sangat menginspirasi dan yang sangat berkesan bagi saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie ini. Semoga teman-teman bisa berkesan dan bisa mengambil pelajaran darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.